Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi masih dalam mata kuliah keperawatan anak 2. Oke, semoga masih tetap semangat ya dalam menjalani pelajaran daring selama masa pandemi ini. Oke, kita lanjutkan topik untuk mata kuliah keperawatan anak 2. Kali ini kita akan mendiskusikan topik tentang kelainan hematologi pada anak. Ya, kelainan hematologi pada anak yang akan kita bahas kali ini adalah tentang leukemia. Mungkin Anda sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ataupun dengan nama penyakit atau diagnosa medis ini ya. Kali ini kita akan mendiskusikan yang konsep dan juga asuhan keperawatan yang berkaitan dengan leukemia. Oke, jadi secara definisi leukemia merupakan penyakit ditandai dengan adanya penimbunan sel darah putih yang sifatnya abnormal di dalam sumsum tulang ya. Kita tahu bahwa di dalam sumsum tulang manusia itu memproduksi 3 tipe sel darah ya. Di antaranya adalah sel darah putih yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh untuk melawan infeksi, kemudian memproduksi sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen ke dalam tubuh ya. Kemudian ada juga trombosit ataupun platelet ya, di mana trombosit ini merupakan bagian yang paling kecil ya berdarah yang membantu proses pembekuan darah. Nah, pada anak yang mengalami leukemia, sumsum tulang ini produksi ketiga jenis sel darah merah tadi sifatnya abnormal, yang harusnya bisa memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pada anak yang mengalami leukemia ya, sel darah putih diproduksi dengan jumlah yang berlebihan ya, sehingga akan menekan produksi sel darah merah dan juga trombosit. Nah, tapi sel darah putih yang diproduksi ini sifatnya abnormal ya, di mana sel darah putih ini tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan sebagai daya tahan tubuh untuk melawan infeksi ya. Kemudian definisi yang kedua menyebutkan bahwa leukemia merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi sel leukosit ya. Proliferasi ini adalah adanya pertumbuhan sel yang sifatnya tidak teratur dan sifatnya imatur atau masih belum matang ya. Ini adanya proliferasi sel leukosit atau sel darah putih yang sifatnya abnormal dan bersifat ganas atau bisa menyerang tubuh penderitanya. Nah, di mana pada leukemia ini sering disertai adanya leukosit dengan jumlah yang berlebihan yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya anemia dan juga trombositopenia ya. Kenapa bisa sampai menyebabkan terjadinya anemia? Karena sumsum tulang ini tadi yang harusnya bisa memproduksi sel darah merah dan juga trombosit dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, akibat adanya produksi sel darah putih yang sifatnya abnormal, maka akan menekan atau akan menghambat produksi sel darah merah. Jika sel darah merah yang diproduksi itu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka akan menimbulkan terjadinya anemia. Begitu juga jika platelet ataupun trombosit di dalam tubuh produksinya berkurang, maka akan menimbulkan terjadinya trombositopenia ya. Nah, ini definisi yang ketiga menyebutkan bahwa leukemia itu merupakan suatu kondisi adanya proliferasi atau pertumbuhan sel yang tidak teratur atau adanya akumulasi sel darah putih dalam sumsum tulang, di mana akumulasi atau penumpukan sel-sel darah putih dalam sumsum tulang itu akan menggantikan elemen-elemen sumsum yang normal ya. Kalau diibaratkan suatu wadah, di dalam sumsum tulang itu isinya ada 3 tipe darah tadi, ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, pada anak yang mengalami leukemia, di dalam sumsum tulang itu kadar yang sangat tinggi adalah sel darah putih yang sifatnya imatur, sel darah putih yang sifatnya ganas ya, sehingga akan mendesak ruang sel darah merah dan juga trombosit ya. Nah, definisi yang keempat menyebutkan bahwa leukemia merupakan suatu kondisi di mana terjadi proliferasi sel leukosit yang abnormal atau yang berlebihan dan bersifat ganas, serta sering disertai bentuk leukosit yang sifatnya abnormal ya, dan dapat menyebabkan leukosit sirkulasinya di dalam tubuh itu meninggi ya. Ini adalah definisi dari
leukemia. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa leukemia adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produksi sel darah putih yang sifatnya imatur, sehingga sel darah putih itu mengalami akumulasi atau penimbunan dalam sumsum tulang belakang dan akhirnya akan mendesak ruang sel darah merah dan juga trombosit dalam sumsum tulang belakang. Selain itu juga akan menghambat atau akan mensupresi, ya, akan menekan produksi sel darah merah dan juga trombosit di dalam sumsum tulang, ya, sehingga kadar sel darah merah dan kadar trombosit di dalam sirkulasi akan menurun. Oke. Nah, ini kita review lagi untuk morfologi atau bentuk atau kategori sel darah putih berdasarkan bentuknya. Ya, sel darah putih digolongkan menjadi dua, ada sel darah putih dari golongan granulosit dan agranulosit. Ya, dari golongan sel darah putih granulosit atau disebut dengan mielositik, ya, atau disebut juga dengan leukosit polimorfonuklear atau sel darah putih yang terdiri dari banyak nukleus atau banyak inti, ya. Ini jenisnya ada 3. Jadi di sel darah putih dalam tubuh kita itu ada yang granulosit dan juga ada yang agranulosit. Yang granulosit itu jenisnya ada 3, ada neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Nah, neutrofil ini fungsinya adalah sebagai pertahanan pertama tubuh terhadap invasi oleh bakteri, ya, di mana neutrofil ini sifatnya sangat fagositik. Jadi ketika ada mikroorganisme masuk dalam tubuh atau ada infeksi mikroorganisme, maka yang pertama kali menyerang mikroorganisme atau benda asing itu adalah neutrofil. Selanjutnya yang kedua ada eosinofil, ya. Eosinofil ini juga bersifat fagositik, namun sifatnya lemah dan jumlahnya akan meningkat saat terjadi alergi atau penyakit yang terjadi akibat adanya parasit. Ya, jadi eosinofil ini adalah sel darah putih yang lebih berperan dalam terjadinya alergi. Kemudian yang ketiga ada basofil. Basofil ini adalah jenis leukosit yang paling sedikit jumlahnya atau dikatakan kurang dari 1% dan mengandung histamin untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera dan mengandung heparin. Ya, jadi basofil ini berperan dalam proses penyembuhan luka, ya, di mana basofil ini juga mengandung heparin, ya. Jadi heparin ini fungsinya adalah untuk membantu mencegah pembekuan darah intravaskuler. Nah, ini contoh bentuk sel darah putih granulosit atau sel darah putih atau leukosit yang memiliki granula, ya, atau memiliki butiran-butiran halus atau terdiri dari banyak nukleus. Ini gambaran mikroskopiknya. Kemudian ada leukosit dari golongan agranulosit atau leukosit mononuklear. Jadi leukosit yang hanya memiliki satu inti saja atau leukosit tanpa granula, ya. Ini ada limfosit dan juga ada monosit, ya. Limfosit ini merupakan golongan leukosit kedua terbanyak setelah neutrofil, ya, di mana neutrofil tadi fungsinya adalah melawan mikroorganisme yang masuk dalam tubuh yang bersifat sangat fagositik. Nah, limfosit ini fungsinya adalah dalam reaksi imunitas, ya. Jadi limfosit ini bekerja sama dengan neutrofil untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Kemudian jenis agranulosit yang kedua ada monosit. Monosit ini adalah leukosit terbesar dan fungsinya sangat fagositik dan sangat aktif, yang berfungsi untuk membuang sel-sel cedera dan sel-sel yang sudah mati. Jadi ketika tubuh mengalami luka, ya, lalu ada proses penyembuhan, kemudian sel-sel cedera atau sel-sel matinya itu lepas, maka yang berfungsi untuk membuang adalah monosit, ya. Jadi ini ada 2 jenis sel darah putih, ada granulosit atau mielositik, kemudian ada agranulosit atau disebut dengan leukosit mononuklear. Nah, ini contoh gambarannya, bentuknya tidak ada granula, ya, dan juga terdiri dari satu inti saja. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme patofisiologi terjadinya leukemia itu, ya? Oke, kita bicarakan dulu untuk proses fisiologi atau keadaan normal sel darah putih dalam tubuh, ya. Jadi
ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa sumsum tulang belakang itu fungsinya adalah memproduksi 3 tipe sel darah merah, sel darah putih, sel darah merah, dan juga leukosit dan juga trombosit, ya. Nah, normalnya sel darah putih itu akan direproduksi ulang bila tubuh memerlukan atau jika ada tempat yang bisa digunakan oleh sel darah putih itu, ya. Jadi ini ya, produksi sel darah putih itu berkembang sesuai dengan perintah, dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan tubuh, ya. Jadi tubuh manusia itu akan memberikan tanda atau sinyal secara teratur kapan sih sel darah itu harus bereproduksi kembali. Nah, pada kasus leukemia atau kanker darah ini, sel darah putih itu tidak bisa merespon tanda atau sinyal yang diberikan, ya. Kapan harus berhenti bereproduksi, kapan harus bereproduksi kembali, sel darah putih itu tidak bisa menerima sinyal itu, ya. Akhirnya produksi sel darah putih dalam tubuh akan berlebihan dan tidak terkontrol, ya. Nah, ketika ada peningkatan produksi sel darah putih yang meningkat dan tidak terkontrol, ya, ada peningkatan sel darah putih dalam sumsum tulang belakang, maka akan diikuti dengan adanya proses proliferasi atau adanya perkembangan sel darah putih yang sifatnya masih imatur, ya, yang mana sel darah putih yang imatur itu tidak bisa digunakan untuk mekanisme pertahanan daya tahan tubuh. Nah, setelah ada proliferasi, maka muncullah sel-sel leukemia yang sifat selnya berbeda dengan sifat sel darah putih pada umumnya, ya. Nah, karena sel leukemia ini akan semakin bertambah dengan adanya proses proliferasi, maka dengan tingginya sel leukemia itu produksi sel darah putih itu yang sangat tinggi akan mengeblok atau akan menghambat produksi sel darah merah dan juga trombosit. Ini adalah mekanisme yang pertama, ya, kenapa leukemia itu bisa terjadi. Nah, kenapa peningkatan produksi sel darah putih pada anak leukemia itu produksinya meningkat? Ini masih belum dapat dijelaskan. Nah, teori yang kedua ada yang mengatakan bahwa leukemia itu dapat terjadi karena pematangan stem cell atau sel induk menjadi sel darah putih itu mengalami gangguan. Nah, karena pematangan stem cell atau sel induk itu mengalami gangguan, maka stem cell tadi akan bersifat ganas, ya. Jadi sumsum tulang tadi menghasilkan yang namanya stem cell atau sel induk. Nah, dari stem cell inilah yang nantinya akan dipecah menjadi sel darah merah, kemudian sel darah putih dan juga trombosit, ya, awalnya dari stem cell. Nah, pada anak yang mengalami leukemia, proses pematangan stem cell ini terganggu sehingga pemecahan stem cell ini menjadi tidak sempurna, ya, sehingga tidak akan berkembang menjadi sel darah merah, trombosit dan juga leukosit, ya. Oke. Dan yang terjadi adalah muncullah sel-sel yang bersifat ganas. Nah, dari sel-sel yang bersifat ganas tadi, maka selanjutnya adalah terjadi dari stem cell tadi, karena tidak mengalami pencahayaan yang sempurna, tidak terbentuk sel darah merah, trombosit dan juga sel darah putih yang sempurna, maka akan memunculkan, ya, sel yang bersifat ganas. Nah, ketika sel itu bersifat ganas, maka akan terjadi abrasi kromosom, ya. Abrasi ini adalah kelainan, ya, atau akan terjadi perubahan kromosom, ya, sehingga 2 kromosom atau lebih akan mengubah bahan genetiknya, ya, dimana untuk perubahan kromosom pada anak yang mengalami leukemia ini, ya, bisa jadi kromosomnya akan bertambah atau akan hilang seluruh kromosomnya, ya. Strukturnya pun juga akan berubah, kemudian juga akan terjadi translokasi kromosom, ya, sehingga
dengan adanya abrasi kromosom ini, ya, ada translokasi kromosom, terjadi proliferasi sel yang sifatnya abnormal, jumlah tidak terkendali. Sel-sel ini akan menguasai sumsum tulang. Nah, ketika sel-sel atau sel-sel yang sudah mengalami abrasi ini atau adanya abrasi kromosomal ini akan menguasai sumsum tulang, ya, maka akan dapat menggantikan tempat dari sel-sel yang menghasilkan sel darah yang seharusnya normal produksi di sumsum tulang, ya, tadi sel darah merah dan juga trombosit, ya. Nah, pertumbuhan dari sel yang normal tadi kan akan tertekan nih pada waktu sel leukemia jumlahnya semakin bertambah banyak, sehingga barulah akan menimbulkan tanda gejala klinis, ya. Nah, kemudian jika jumlah sel leukosit yang sifatnya abnormal tadi sudah semakin banyak, maka dapat menyusup juga ke organ-organ yang lainnya. Oke, ini untuk patofisiologi ringkas dari leukemia. Nah, ini selanjutnya ada klasifikasi untuk leukemia. Dia ada leukemia akut dan juga leukemia kronis. Untuk leukemia akut ini merupakan suatu kondisi keganasan atau kondisi leukemia, ya, keganasan primer sumsum tulang yang berakibat terdesaknya komponen darah normal oleh komponen darah abnormal atau yang disebut dengan blastosit, ya. Jadi sel darah putih yang mengalami proliferasi atau yang mengalami perkembangan yang sifatnya abnormal dan sifat selnya imatur itu disebut dengan blastosit, ya. Nah, blastosit ini akan disertai dengan penyebaran ke organ-organ yang lainnya, ya. Ciri-ciri dari leukemia akut adalah memiliki perjalanan klinis yang cepat dan tanpa pengobatan yang tepat, maka penderita akan meninggal rata-rata dalam waktu 4 sampai dengan 6 bulan, ya. Ya, jadi proses terjadinya cepat, kurang dari 6 bulan. Nah, jenis leukemia akut itu sendiri ada leukemia limfositik akut, ya. Ini merupakan jenis leukemia dengan karakteristik adanya proliferasi dan akumulasi sel-sel patologis yang mengakibatkan organomegali atau pembesaran organ, bahkan sampai kegagalan fungsi kerja organ. Nah, leukemia limfosit, ya. Leukemia limfositik akut ini, ya, 82%-nya terjadi pada anak-anak, ya. Dan insidennya puncaknya biasanya terjadi pada usia 3 sampai dengan 7 tahun. Jadi LLA atau leukemia limfositik akut ini paling sering terjadi pada anak. Selanjutnya, ya, ada leukemia mielositik akut atau LMA, ya. Ini adalah leukemia yang mengenai sel stem hematopoietik yang akan berdiferensiasi ke semua sel mieloid, ya. Jadi kalau LLA tadi yang lebih terganggu adalah sel limfositiknya, tapi kalau pada kasus LMA ini yang mengalami gangguan adalah sel mielositiknya atau neutrofil, basofil, dan juga eosinofil. Nah, ini insidennya kurang lebih 15% terjadi pada anak-anak, yang mana LMA ini permulaannya juga mendadak dan terjadi secara progresif dalam waktu 1-3 bulan dengan durasi gejala yang singkat. Jika tidak diobati, maka dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam waktu 3-6 bulan, ya. Kemudian selanjutnya ada leukemia kronis, ya. Leukemia kronis ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya proliferasi neoplastik, ya, sel yang bersifat ganas dari salah satu sel leukosit yang berlangsung dalam waktu yang lama atau lebih dari 1 tahun, ya. Jadi antara leukemia akut dan leukemia kronis yang membedakan adalah waktunya. Kalau leukemia akut terjadi munculnya penyakit sampai misalnya tanda gejala itu kurang dari 6 bulan. Kalau leukemia kronis itu tanda gejalanya biasanya mulai muncul atau bisa diketahui dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, klasifikasi dari leukemia kronis adalah leukemia limfositik kronis dan juga leukemia mielositik kronis. Ya, ini yang pertama adalah leukemia limfositik
kronis ini ya. Leukemia limfositik kronis ini adalah suatu keganasan yang terutama terjadi pada sel limfosit B ya, di mana fungsi dari sel limfosit B ini adalah produksi antibodi ya. Mungkin review sekilas ya, bahwa sel limfosit itu jenisnya ada dua, ada sel limfosit B dan ada sel limfosit T. Kalau sel limfosit B ini fungsinya dalam produksi antibodi, kalau sel limfosit T fungsinya dalam menghancurkan sel-sel yang berbahaya bagi tubuh. Nah, LLK ini perjalanan penyakitnya biasanya perlahan dan jarang terjadi pada anak-anak. Biasanya terjadi pada orang dewasa ataupun lansia. Lalu selanjutnya untuk leukemia kronis, ada leukemia granulositik atau leukemia mielositik kronis. Ini adalah gangguan mieloproliferatif ya, adanya proliferasi dari sel mielositik tadi ya, neutrofil, kemudian eosinofil dan juga basofil ya, yang relatif sudah matang. Nah, sebagian besar penderita LMK akan meninggal setelah memasuki fase akhir yang disebut dengan fase krisis plastik, yaitu adanya produksi berlebihan sel muda leukosit ya. Nah, untuk kejadian ini sendiri seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa yang paling sering terjadi pada anak-anak itu yang pertama adalah LLA ya, leukemia limfositik akut, dan yang kedua adalah LMA atau leukemia mielositik akut. Ini bisa terjadi pada anak-anak dan juga bisa terjadi pada dewasa. Nah, soalnya kalau leukemia kronis itu lebih sering terjadi pada orang dewasa. Dapat juga terjadi pada anak, namun angkanya sedikit. Nah, penyebab ya, ini beberapa teori yang menyatakan tentang penyebab atau faktor risiko seorang anak bisa mengalami leukemia ya. Penyebab leukemia memang masih belum diketahui secara pasti ya, kenapa sel leukosit itu bisa mengalami proliferasi, kemudian kenapa stem cell itu bisa berkembang secara abnormal ya, sehingga menghasilkan blastosit dan seterusnya. Nah, ini namun ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya leukemia. Yang pertama adalah karena adanya radiasi, kemudian yang kedua adanya faktor leukemogenik, misalkan seorang yang terpapar dengan benzena, kemudian penggunaan insektisida dalam waktunya lama, ataupun obat-obatan untuk kemoterapi. Ini adalah faktor-faktor leukemogenik. Kemudian yang ketiga dari faktor herediter nih ya. Pada sebagian penderita dengan leukemia atau kembar identik atau saudara kandung, maka insiden leukemia akan meningkat dalam keluarga. Ya. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa anak dengan sindrom Down itu insiden leukemianya juga akan meningkat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami sindrom Down. Kemudian faktor yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya leukemia adalah karena adanya virus, baik itu dari golongan retrovirus ataupun virus leukemia valin ya. Jadi ada ya virus yang menyebabkan terjadinya leukemia. Tapi sekali lagi itu masih merupakan faktor risiko, artinya penyebab pasti dari kenapa seorang itu mengalami leukemia memang masih belum ditemukan. Nah, ini selanjutnya beberapa tanda gejala ya, beberapa tanda gejala penyakit leukemia. Yang pertama adalah terjadinya anemia ya. Semoga masih ingat ya kenapa bisa terjadi anemia. Jadi sumsum tulang belakang tadi yang harusnya memproduksi sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit, pada anak mengalami leukemia, produksi sel darah putihnya terjadi secara abnormal ya, jumlahnya sangat banyak sehingga akan menekan produksi sel darah merah dan juga trombosit ya, sehingga kalau produksi sel darah merahnya ditekan atau berkurang maka akan menimbulkan terjadinya anemia. Nah, ini ya, sehingga pada anak yang mengalami leukemia dengan tanda anemia ini, anak biasanya akan cepat lelah, pucat ya, bernafas cepat ya, tampak nafasnya yang paling kelihatan gitu ya, paling sering adalah anak itu sulit untuk bernafas gitu ya, karena itu merupakan suatu mekanisme ini ya, kompensasi pemenuhan kekurangan oksigen dalam tubuh ya, akibat kurangnya produksi sel darah merah. Kemudian yang kedua adanya perdarahan tadi ya, karena trombosit atau produksi trombosit dalam sumsum tulang jumlahnya juga berkurang ya. Ketika trombosit ini berkurang ya, kita ingat lagi bahwa trombosit itu fungsinya adalah sebagai sel yang berfungsi dalam pembeku darah. Maka kalau trombosit tidak diproduksi dengan wajar karena dominasi oleh produksi sel darah putih yang abnormal dan imatur tadi ya, maka biasanya penderita atau anak yang mengalami leukemia ini akan mengalami perdarahan di jaringan kulit ya, atau biasanya akan muncul banyak peteki ya, banyak jentik merah di kulit ya, baik itu kecil sampai lebar.
Kemudian yang ketiga, anak menjadi rentan terkena infeksi, ya. Nah, ini ya, harusnya tubuh itu bisa memproduksi sel darah putih sesuai dengan kondisi tubuh, atau ketika tubuh memberikan sinyal agar sumsum tulang produksi sel darah putih, itu bisa memproduksi sel darah putih. Tapi pada anak dengan leukemia, sel darah putihnya tidak bisa berperan sebagai pelindung ataupun sebagai daya tahan tubuh, terutama untuk melawan infeksi, ya. Karena pada penderita leukemia tadi, ya, sel darah putihnya yang terbentuk tidak normal, ya, sehingga tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Akibatnya tubuh anak yang mengalami leukemia ini rentan terkena infeksi, baik itu dari golongan virus ataupun dari golongan bakteri, ya. Sehingga bahkan dengan sendirinya, ya, kadang akan anak dengan leukemia itu akan menunjukkan tanda gejala berupa demam, ya, demam, kemudian disertai juga dengan seperti ini, ya, batuk pilek gitu, ya. Jadi seperti anak kena common cold gitu, ya. Itu yang ketiga, tanda gejalanya adalah rentan terkena infeksi yang ditandai dengan adanya demam. Kemudian yang keempat, ya, adanya nyeri tulang ataupun persendian. Nah, hal ini bisa terjadi karena ini, ya, dari sumsum tulang itu terdesak oleh produksi sel darah putih yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kelima, bisa terjadi nyeri abdomen, ya, apabila pada anak yang mengalami leukemia ini disertai dengan hepatomegali, ya, splenomegali ataupun pembesaran renal. Ya, kita ingat bahwa hepar, splen dan juga renal ini berkaitan dengan fungsi dari produksi sel darah yang ada dalam tubuh. Kemudian yang keenam, ya, anoreksia, ya. Kemudian selanjutnya pembekakan kelenjar limfa atau kelenjar getah bening, dan selanjutnya adalah sesak nafas tadi, ya. Oke, ini tanda gejala pada anak yang mengalami leukemia. Nah, selanjutnya ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya leukemia pada anak, ya. Nah, yang pertama ada pencegahan primer tadi, ya, meliputi pengendalian terhadap pemaparan sinar radioaktif, pengendalian terhadap pemaparan lingkungan kimia, ya. Jadi pencegahan primer ini adalah meliputi segala kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Sedangkan pencegahan sekunder ini adalah pencegahan yang bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit menuju suatu perkembangan ke arah kerusakan ataupun ketidakmampuan, gitu, ya. Nah, untuk pencegahan sekunder di sini ada diagnosis dini dan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik untuk leukemia limfositik akut itu biasanya dari pemeriksaan fisik atau dari deteksi dini ditemukan splenomegali atau pembesaran splen atau lien. Ada hepatomegali, ada limfadenopati, ya. Tadi, ya, yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada kelenjar limpa, baik itu yang ada di bawah lengan, leher, dada ataupun pada kelenjar yang lainnya, ya. Ya, kita review lagi, ya, bahwa limpa ini fungsinya adalah bertugas untuk penyaring darah, ya. Nah, pada anak yang mengalami leukemia, sel leukemia itu dapat terkumpul di limpa, ya, atau dapat berkumpul pada kelenjar limfo, ya, sehingga adanya akumulasi sel darah merah tadi akan menyebabkan pembesaran pada kelenjar limfo. Kemudian dengan pemeriksaan penunjang antara pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan sumsum tulang belakang atau yang biasanya disebut dengan BMP atau bone marrow function. Nah, ini pencegahan selanjutnya adalah pencegahan tersier ataupun perawatan paliatif, ya. Ini tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas hidup penderita dan memperlambat progresivitas penyakit, ya. Jadinya tujuannya untuk membatasi atau menghalangi perkembangan kemampuan, kondisi atau gangguan sehingga tidak berkembang ke tahap yang lanjut. Jadi ini untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, walaupun penyakitnya tidak bisa sulit untuk dicegah. Nah, ini selanjutnya ada beberapa penata laksana medis, ya, pada yang mengalami leukemia. Yang pertama adalah tindakan kemoterapi, ya. Nah, pada yang mengalami leukemia, pengobatan itu umumnya diberikan secara bertahap, ya, meskipun tidak semua fase diberikan pada semua anak, ya. Jadi ada tahap-tahapnya, ada fase-fasenya, ya, untuk pengobatan leukemia ini. Walaupun kita perawat, tapi kita harus tahu, ya, bahwa pengobatan pada kondisi keganasan leukemia, thalassemia ataupun jenis keganasan sel yang lainnya itu pengobatannya bertahap, ya. Ini, jadi tahap yang pertama ada tahap 1 atau terapi induksi,
Ini tujuannya adalah untuk membunuh sebagian besar sel-sel leukemia di dalam darah dan sumsum tulang. Terapi induksi. Kemudian selanjutnya ada tahap kedua, terapi konsolidasi atau intensifikasi. Ini tujuannya adalah untuk mengeliminasi sel leukemia residual. Ya, jadi ini untuk membuang sel-sel yang sudah dibunuh tadi ya pada tahap 1 untuk mencegah terjadinya kekambuhan dan mencegah resistensi terhadap obat. Nah, terapi ini biasanya dilakukan setelah 6 bulan anak mendapatkan terapi induksi. Kemudian selanjutnya tahap yang ketiga atau tahap profilaksis, ini adalah untuk mencegah terjadinya kekambuhan, dan tahap yang keempat adalah pemeliharaan jangka panjang. Nah, ini tujuan dari pengobatan tahap keempat adalah untuk mempertahankan masa remisi, dan tahap ini biasanya memerlukan waktu kurang lebih 2-3 tahun ya. Jadi ini memang Nestuna aja. Jadi ada 4 tahap dalam pengobatan yang anak yang mengalami leukemia. Ya, walaupun tidak pada masing-masing anak leukemia itu tidak selalu mendapatkan terapi mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap yang keempat, tergantung dari bagaimana kondisi anak dan bagaimana toleransi atau kemampuan tubuh anak untuk menerima obat kemoterapi ataupun terapi-terapi yang lainnya. Nah, selain kemoterapi, penata laksana yang lain yang bisa diberikan adalah dengan radioterapi. Ya, radioterapi ini adalah tujuannya diberikan pada bagian tubuh tempat menumpuknya sel leukemia. Ya, jadi misalkan tadi ya, pada bagian tubuh yang terdapat akumulasi sel darah putih, maka diberikan sinar radioaktif ya. Tujuannya adalah sel darah putihnya itu agar tidak terakumulasi ya, atau bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, nah ini biasanya radioterapi itu dilakukan pada anak yang mengalami leukemia yang sudah disertai dengan adanya splenomegali, hepatomegali, ataupun pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian selanjutnya penata laksana medis pada anak yang mengalami leukemia adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Ya, tujuannya adalah untuk mengganti sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Ya, nah biasanya kebanyakan kasus kerusakan sumsum tulang itu pada anak yang mengalami leukemia biasanya dapat disebabkan karena adanya dosis yang tinggi ya dari kemoterapi ataupun dari radiasi. Jadi bukan merupakan akibat langsung ya. Jadi kerusakan sumsum tulangnya itu bukan merupakan akibat langsung dari adanya peningkatan produksi sel darah putih yang sifatnya imatur tadi. Ya, kemudian yang keempat ada terapi suportif nih ya. Jadi terapi suportif ini tujuannya adalah untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan karena leukemia ya. Jadi biasanya pada anak yang mengalami leukemia itu mereka kebanyakan rutin datang ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi suportif ya. Nah, terapi suportif itu biasanya untuk mengatasi anemianya, ataukah untuk mengatasi dipsnunya ya, atau untuk mengatasi trombositopenianya. Nah, ini terapi suportif ini contohnya misalkan dengan memberikan transfusi darah, baik itu PRC atau sel darah merah, kemudian transfusi TC atau trombosit konsentrat, atau misalkan dengan transfusi FFP ya, mungkin sudah pernah tahu di rumah sakit dulu ya, namanya fresh frozen plasma ya. FFP ini diberikan pada anak jika anak itu mengalami infeksi yang kasusnya atau yang tingkatnya sudah berat ya. Nah, itu tadi adalah beberapa terapi atau penata laksana medis yang dapat diberikan pada anak yang mengalami leukemia. Nah, selanjutnya komplikasi apa saja sih yang mungkin terjadi pada anak yang mengalami leukemia? Yang pertama adalah perdarahan dan juga infeksi. Sudah pasti ya, perdarahan ini terjadi karena berkurangnya produksi trombosit ya, maka dapat menyebabkan perdarahan pada berbagai jaringan tubuh mulai dari tingkat sel sampai tingkat organ ya, dan mana perdarahan dan infeksi ini merupakan penyebab utama kematian pada anak yang mengalami leukemia. Kemudian komplikasi yang lainnya adalah anemia ataupun masalah gastrointestinal juga dapat muncul. Nah, selanjutnya bagaimana prognosisnya atau bagaimana kemungkinan sembuhnya? Apakah anak yang mengalami leukemia itu bisa sembuh ataukah tidak ya? Nah, secara keseluruhan pasien ya atau anak yang mengalami leukemia itu dapat secara teori ya dapat hidup 3-4 tahun atau lebih ya. Tergantung juga dari jenis leukemianya ya.
Nah, kematian pada anak yang mengalami leukemia itu biasanya merupakan akibat dari adanya infeksi ataupun karena adanya perdarahan. Ini yang paling sering menyebabkan kematian. Ya, infeksi itu ya, ketika ada luka sedikit atau ketika daya tahan tubuhnya turun, ada infeksi yang terjadi secara sistemik, maka tubuh tidak bisa melawan proses infeksi tadi, ya, sehingga terjadi berbagai kerusakan organ tubuh. Atau karena adanya perdarahan, ya, perdarahan pada berbagai macam tingkat, ya, sel sampai dengan organ. Nah, ini untuk asuhan keperawatannya, ya, saat kita bertemu dengan anak yang mengalami leukemia, yang pertama kita lakukan pengkajian, ya, sebelum kita memberikan intervensi keperawatan, kita kaji riwayat penyakitnya, ya, mulai munculnya tanda gejala itu kapan, ya, misalkan ada atau tidak tanda-tanda anemia, tanda-tanda perdarahan, sesak nafas, ya, kemudian apalagi ya, pembesaran organ, misalkan hepatomegalis, splenomegalis dan sebagainya, ditanyakan munculnya sejak kapan. Kemudian kaji tanda-tanda anemia, apakah anak konjungtivanya anemis, pucat, tampak lemas, sesak nafas atau pernapasan cepat. Kemudian kaji tanda-tanda ada atau tidaknya trombositopenia, ya, adanya tanda-tanda perdarahan kecil pada kulit, ya, peteki, purpura ataukah perdarahan pada membran mukosa. Lalu kaji tanda-tanda adanya organomegali, ya, misalkan organ pada hepar ataupun spleen, dan selanjutnya kaji respon terhadap nyeri, ya. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada anak yang mengalami leukemia. Yang pertama adalah adanya risiko infeksi, ya. Risiko infeksi ini dikaitkan dengan penurunan sistem pertahanan tubuh, ya, karena tubuh tidak mampu memproduksi sel darah putih yang sifatnya matang. Kemudian yang kedua adanya intoleransi aktivitas. Nah, intoleransi aktivitas ini dikaitkan dengan ini, ya, adanya anak yang mengalami kelemahan, ya. Kenapa anak bisa lemah? Karena anak mengalami anemia. Kemudian yang ketiga, resiko perdarahan, ya. Nah, perdarahan ini dikaitkan dengan adanya penurunan jumlah trombosit tadi, ya. Kemudian adanya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, ya, dikaitkan dengan kondisi anak biasanya mual atau muntah, gitu, ya. Lalu gangguan perfusi jaringan perifer, ya, tadi karena anak mengalami anemia, defisit nutrisi, kemudian nyeri akut ataupun nyeri kronis, ya, akibat organomegali atau misalkan organ. Kemudian gangguan integritas kulit. Nah, ini dikaitkan dengan adanya tindakan kemoterapi yang diberikan pada anak ataupun tindakan radioterapi. Kemudian yang ke-9 ada antisipasi berduka pada orang tua. Nah, ini dikaitkan dengan perasaan potensial kehilangan anak, ya. Nah, ini beberapa contoh intervensi, intoleransi aktivitas, ini, ya, evaluasi laporan kelemahan, perhatikan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, berikan lingkungan yang tenang, anak juga perlu cukup istirahat, ya. Lalu kaji kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang diinginkan oleh anak, ya, apakah anak mampu ataukah tidak, dan berikan bantuan dalam aktivitas sehari-hari serta tindakan ambulasi, ya. Kalau ada gangguan integritas kulit, ya, yang tadi dikaitkan dengan peran agen kemoterapi, radioterapi, gitu, ya. Nah, ini beberapa tindakannya adalah berikan perawatan kulit yang cermat, ya, terutama daerah mulut dan juga daerah perianal, ubah posisi dengan sering, ya, kalau anaknya bed rest, mandikan dengan air hangat dan berikan sabun yang ringan, kaji kulit yang kering terhadap efek samping dari kemoterapi, anjurkan pasien untuk tidak menggaruk dan menepuk kulit yang kering, ya. Jadi pada anak mengalami leukemia itu kulitnya cenderung kering, ya, akibat pemberian kemoterapi tadi, ya, kering dan warna agak kehitaman, gitu, ya. Makanya untuk menjaga kelembapan kulit, ya, pada anak yang kecil kalau kulitnya digaruk, gitu, ya, mudah terjadi luka. Kalau sudah luka itu biasanya sembuhnya lama. Kemudian dorong masukkan kalori protein yang adekuat dan pilih pakaian yang longgar dan lembut di atas area yang misalkan terpapar oleh sinar radiasi, ya. Selanjutnya ada antisipasi berduka. Nah, antisipasi berduka ini pada orang tua, itu, ya. Jadi tujuannya adalah pasien atau keluarga dapat menerima atau mengatasi kemungkinan kematian anak, ya. Nah, ini tindakannya macam-macam, ya. Ada kaji tahapan berduka terhadap anak dan keluarga, ya. Ini untuk mengetahui tentang proses berduka, ya, atau memperkuat normalitas perasaan dari orang tua. Kemudian berikan kontak yang konsisten pada keluarga, ya.
Jadi ini ya tujuannya adalah atau rasionalnya adalah untuk menetapkan hubungan saling percaya, mendorong komunikasi antara orang tua dan anak, bantu keluarga merencanakan perawatan anak terutama pada tahap terminal atau dalam perawatan paliatif. Kemudian selanjutnya adalah fasilitasi anak untuk mengekspresikan perasaannya melalui kegiatan bermain. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga perasaan anak tetap bahagia ataupun gembira walaupun anak itu mengalami kondisi sakit, ya, sehingga kualitas hidupnya akan meningkat. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk materi leukemia kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga yang sedikit tadi bisa berikan manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.